Sekarang perusahaan saya sudah resmi jadi milik kamu. Kemarin aku udah dapetin istri kamu, dan hari ini aku berhasil dapetin perusahaan kamu. Terima kasih, Aryo. Saya titip Nurul ya. Apa maksudnya ini, Mas? Nurul sayang, duduk dulu ya. Ayo. Enggak, Mas. Kenapa Mas Aryo bilang dia terpaksa pisah dari aku? Nurul, kan kamu tahu kalau perusahaan aku itu kan dulu bangkrut kan? Ya kamu anggap aja istri kamu itu sebagai jaminan. Gimana? Tawaran aku masih terbuka loh. Kasihan kan ibu kamu. Ibu kamu tuh harus segera dioperasi. Kalau kamu oke, aku transfer sekarang. Ayolah. Pokoknya sekarang juga. Aku minta kamu talak Nurul. Pergi kamu. Usaha aku semuanya hancur. Kamu itu wanita pembawa sial. Ibu aku jadi sakit-sakitan. Kamu aku talak. Aku bukan barang yang bisa kamu jadikan jaminan, Mas. Yang bisa kamu tebus saat kamu punya uang. Emang begitu nasib jadi orang susah. Mereka seperti mempermainkan aku. Aku nggak bisa terima ini, Bu. Lebih baik aku jadi janda, Bu, daripada jadi istri jaminan. Kamu masih bisa rubah suami kamu menjadi lebih baik, nak. Nggak ada yang nggak mungkin, nak. Kamu hebat ya, udah memperlakukan aku di depan ibu kamu. Kamu sengaja cerita sama ibu kamu kalau kamu jadi istri jaminanku. Iya. Kenapa sih ribut-ribut? Sebenarnya aku nggak cinta sama Nurul. Aku sengaja nikahin dia hanya untuk mengobati rasa sakit hatiku terhadap Aryo, sahabat aku. Saya datang ke sini. Saya mau menebus Nurul. Saya bawa uang ini buat kamu. Pernikahan itu bukan permainan. Dulu kamu dengan gampang ngelepasin aku. Terus sekarang kamu minta Mas Bimo untuk ninggalin aku. Enggak, Mas. Aku nggak bisa. Dia itu orang yang jahat, Nurul. Buat apa kamu bertahan sama dia? Mas Bimo sekarang udah berubah. Aku itu ngasih Nurul ke kamu biar kamu tuh jagain dia. Bukan malah hianatin dia di belakangnya kayak gini. Kamu pikir aku nggak tahu kalau selama ini kamu selalu ketemu istriku di belakang aku? Masih ngaku bener kamu? Aku akan rebut dia dari kamu. Jangan macam-macam kamu. Nurul itu istriku ya. Kamu itu tahu diri, kamu itu janda. Anak ibu yang terus dekatin anak saya. Anak saya bujangan, ganteng lagi pengusaha muda. Anak saya itu udah coba menghindar, tapi terus saja didekatin. Ini udah janda. Tapi Bu, sekarang kan cinta keduanya udah tumbuh. Gak tahu diri banget sih. Kita bisa apa, Bu? Gak mungkin kalau anak saya ngejar-ngejar anak kamu. Palingan anak kamu tuh yang kegatelan ngejar-ngejar anak saya. Nurul kan masih belum punya anak. Ya tapi tetap aja dia tuh janda. Lagian kamu pernah bilang kan sama ibu, mantan suami dia itu dari kaya turun miskin. Itu tandanya dia pembawa sial kan? Ibu. Udahlah, Bu. Malu masih banyak orang di sini. Kamu gak takut kalau usaha kamu terus tiba-tiba anjlok gara-gara kamu menikah sama perempuan pembawa sial ini? Ibu jangan doain begitu dong. Mudah-mudahan aja aku nggak bernasib sama seperti itu, Bu. Oke. Ibu akan ngedoain kamu. Mudah-mudahan pernikahan kamu tidak langgeng dan cepat berpisah. Puas kamu. Aku yakin kamu bukan perempuan pembawa sial. Kamu jangan dengerin ibu aku ya. Daripada kalian bersedih terus, lebih baik kalian bulan madu aja ya. Maunya juga seperti itu, Bu. Tapi ibu tahu sendiri kan, sekarang ini aku masih sibuk sekali. Nanti ya, kalau ada waktu luang aku janji, aku akan bawa kamu liburan untuk bulan madu. Iya, Mas. Gak apa-apa. Mas Aryo, kok dia ada di sini? Pergi kamu. Usaha aku semuanya hancur. Kamu itu wanita pembawa sial. Ibu aku jadi sakit-sakitan. Kamu aku talak. Ada urusan apa Mas Aryo temui Mas Bima? Mbak, Bu, yang di dalam Pak Aryo kan ya? Iya betul sekali Bu, Pak Aryo. Dia ada keperluan apa ya kesini? Beberapa bulan ini Pak Aryo memang ada urusan dengan Pak Bima. Saya juga kurang tahu sih Bu urusannya apa. Kok Mas Bima nggak bilang ya kalau dia ada urusan sama mantan suami aku? Bahkan mereka saling kenal. Kayaknya ada yang disembunyiin sama Mas Bima. Gimana? Penjualan udah selesai kan? Sekarang perusahaan saya sudah resmi jadi milik kamu. Ya. Terima kasih, Aryo. Kemarin aku udah dapetin istri kamu. Dan hari ini aku berhasil dapetin perusahaan kamu. Bima, saya titip Nurul ya. Kan kamu tahu, saya terpaksa pisah sama dia.
Apa maksudnya ini, Mas? Kenapa Mas Aryo bilang dia terpaksa pisah dari aku? Nurul sayang, duduk dulu ya. Ayo. Enggak, Mas. Tolong jawab jujur. Apa yang kamu sembunyiin dari aku? Aku nggak menyembunyikan apa-apa dari kamu. Aku dengar sendiri kok tadi. Tolong jelasin ke aku. Kenapa sih kalian berdua diem aja? Nurul, dan kamu tahu kalau perusahaan aku itu kan dulu bangkrut kan? Kata dokter, ibu harus segera dioperasi jantungnya. Nurul, aku minta tolong sama kamu jagain ibu ya. Dan ini operasi besar, Mas. Itu biayanya juga besar. Aku mau coba cari pinjaman dulu sama teman-teman. Aku bisa aja pinjemin kamu uang, tapi kamu tahu sendiri kan, tentu ada syaratnya. Nurul, aku benar-benar menyesal. Aku minta maaf ya sama kamu. Udah, kamu tenang aja sayang ya. Nanti juga kalau mantan suami kamu ini udah berhasil mengembalikan semua utang-utangnya ke aku akan langsung talak kamu. Supaya kalian berdua bisa segera rujuk. Beres kan? Aku bukan barang yang bisa kamu jadikan jaminan, Mas. Kamu pikir aku barang, Mas? Yang bisa kamu tebus saat kamu punya uang. Kan kamu tahu kondisi aku waktu itu. Aku nggak punya pilihan lain. Nyawa ibu aku sendiri taruhannya, Nurul. Emang begitu nasib jadi orang susah. Mau gimana lagi? Orang susah nggak pernah punya banyak pilihan kan? Lain halnya kalau kita lagi kebanyakan duit kayak aku sekarang ini. Aku bisa ngelakuin apa aja yang aku mau. Termasuk mengatur hidup kalian berdua. Bangga kamu, Mas. Bangga kamu udah ngancurin hidup orang lain. Enggak juga. Puas aja. Dan kamu, Mas. Dulu memang aku istri kamu. Tapi kamu nggak bisa melakukan aku seperti ini. Memang mantan suami kamu ini bukan orang baik-baik. Kamu lihat sendiri kan? Terus apa bedanya sama kamu, Mas? Kamu itu kejam, Mas. Kalian berdua salah. Aku nggak bisa diginiin. Bahkan kamu yang paling salah di sini. Talak aja aku, Mas. Apa aku nggak salah dengar? Kamu sekarang udah jadi istriku, Nurul. Aku yang punya kuasa atas kamu. Jadi semua terserah aku. Lebih baik kamu berdoa aja. Semoga mantan suami kamu ini bisa segera melunasi semua utang-utangnya ke aku. Karena kalau enggak, ya udah nasib kamu. Selamanya kamu akan jadi istri jaminan buat aku. Aku nyesel ngelepasin kamu. Aku benar-benar minta maaf sama kamu, Nurul. Ibu aku juga udah meninggal. Kenapa waktu itu kamu nggak bilang dulu sih sama aku? Kemarin aku di antara dua pilihan, Nurul. Antara nyawa ibu aku atau kamu. Kalau kamu hargain aku, kamu pasti akan cerita sama aku, Mas. Kenapa sih kamu harus diam-diam memilih keputusan ini? Kenapa sih kamu nggak hargain aku? Suara aku nggak pantas ya untuk didengar. Aku benci sama kamu. Hey. Udah cukup ya. Ayo kita pulang. Pasti. Aku nggak suka lah kalian berdua bicara seperti ini. Kamu itu istriku, Nurul. Jadi kamu harus ikutin semua perkataan aku. Sekarang aku bilang kita pulang-pulang. Ayo. Cukup, Mas. Apa lagi? Kamu pikir kamu bisa mengendalikan hidup aku? Kamu setuju atau enggak? Aku akan tetap minta pisah. Aku nggak bisa terima ini. Aryo menjadikan kamu jaminan ke Bima. Daripada jadi istri jaminan, lebih baik aku jadi janda, Bu. Ibu gak setuju kalau kamu harus berpisah lagi dari suami kamu, nak. Tapi kalau kamu melakukan itu, kamu bisa jadi janda berkali-kali. Dan ibu takut kamu susah cari suami lagi. Kamu masih bisa rubah suami kamu menjadi lebih baik, nak. Tapi aku nggak yakin aku bisa mengubah dia, Bu. Nggak ada yang nggak mungkin, nak. Apalagi kan sekarang kalian sudah terikat janji suci pernikahan. Dan kamu sudah jadi istrinya. Sudah tugas kamu buat meluruskan suami kamu. Apa yang dikatakan ibu itu benar. Antara kamu dan Aryo adalah masa lalu kamu. Dan masa depan kamu adalah bersamaku. Nak Bima, ibu mohon, nak. Ibu tahu kamu nggak cinta sama anak ibu. Tapi tolong perlakukan anak ibu dengan baik. Iya, Bu. Nurul, ayo kita pulang.
Nurul, kamu masih jadi istrinya Bima. Turutin perintah suami kamu ya, biar nggak jadi istri durhaka. Ayo, Nur. Aku pamit dulu ya. Iya, Nak. Assalamualaikum. Pamit. Sini kamu. Sini. Masuk. Puas kamu ya? Hah? Ngerasa hebat kamu? Kamu hebat ya, udah memperlakukan aku di depan ibu kamu. Kamu sengaja cerita sama ibu kamu kalau kamu jadi istri jaminanku. Iya. Kenapa sih ribut-ribut? Maksudnya istri jaminan apa itu? Sebenarnya aku nggak cinta sama Nurul. Aku sengaja nikahin dia hanya untuk mengobati rasa sakit hatiku terhadap Aryo, sahabat aku. Aryo? Wah, kabar baik. Lu sendiri bagaimana? Alhamdulillah. Pak Aryo, sudah ditunggu Pak Roni di ruang VIP. Suruh tunggu sebentar. Kesana dulu nanti gue balik ke sini ya. Sekarang Aryo sudah menjadi orang yang sukses. Aku sengaja bikin Aryo hancur. Aku ambil alih perusahaan dia, dan sekarang aku rebut istrinya. Karena aku tahu betul betapa Aryo mencintai istrinya. Sekarang kenyataannya sudah berbalik, Yo. Dan sekarang saatnya aku merasakan semua kenikmatan yang dulu kamu rasakan, termasuk istri kamu. Bagus itu kalau kamu nggak cinta-cinta banget sama dia. Setelah itu kamu bisa talak dia. Dan habis itu kamu bisa nikahin perempuan yang kamu cintai. Lagian ibu ada nih jodoh buat kamu. Anaknya cantik bodinya. Pokoknya sepadan lah sama kita, cantik banget. Kamu bisa kan kenalan nanti sama dia? Terserah ibu aja. Ya makan bareng kayak atau dinner, shopping-shopping gitu kan. Aku nurut aja apa kata ibu. Makasih sayang. Kok ibu malah ngasih pilihan itu sih ibu ke Mas Bima? Kamu nggak berhak ya? Maksud kamu apa ngomong gitu ke ibu saya? Aku nggak mencintai kamu, Nurul. Kamu juga nggak pernah mencintai aku kan? Jadi kamu nggak perlu melarang-larang ibu untuk jodohin aku sama perempuan lain. Itu Bima. Ini Sofi yang ibu ceritain kemarin. Hai, aku Sofi. Bima. Cantik kan? Cantik, Bu. Iya dong, kalau pilihan ibu Pak pasti the best. Kamu ngapain di situ? Cepat ambil kue, hidangkan sama tamu istimewa kita. Jadi ibu suruh aku bikin kue untuk disajikan ke calon pacar suami aku. Iya. Kenapa? Keberatan? Kamu itu kenapa sih? Lama-lama aku bosen ya. Tiap hari cuma lihat air mata kamu aja di rumah ini. Aku jadi nggak betah di rumah. Lebih baik aku kembali ke kantor aja, Bu. Lu Bima jangan dong, kan ada tamu. Kenalan dulu, ngobrol-ngobrol dulu sebentar. Lain kali aja, Bu. Pergi deh. Gimana kalau aku ajakin Tante jalan-jalan? Mau banget. Emangnya Tante nggak bosan apa di sini? Tante kepingin kamu mau shopping ya. Ntar ambil tas dulu ya. Ya Allah, di mata suamiku, aku nggak lebih dari istri jaminan. Di mata mertuaku, aku nggak lebih dari istri yang nggak diinginkan. Tapi mereka lupa kalau aku juga punya hati. Nangis lagi. Mau sampai subuh kamu nangis. Sekalian sambil nangis kamu beres-beres rumah, ngepel, nyapu. Itu ada cucian kotor. Sekalian ya sayang ya. Ibu mau shopping dulu sama calon menantu ibu. Aduh seneng banget deh. Ini bagus loh baju-bajunya. Tuh, Tante kenapa? Perut Tante. Sofi, perut Tante. Kenapa? Hah? Sofi. Tante, kenapa Tante? Aduh, tolong dong. Ibu Hesti mengalami komplikasi yang membuat fungsi ginjalnya menurun. Jadi ibu harus dirawat inap dulu sampai beberapa hari di rumah sakit ini supaya kesehatannya bisa kita pantau. Saya tinggal dulu ya, Bu. Terima kasih ya, Dok. Makasih, dokter. Sofi, kamu di sini aja ya temenin ibu. Bu, sebenarnya aku pengen banget jagain ibu di sini. Tapi gimana ya, Bu? Aku tuh harus pulang. Soalnya keadaan ibu aku juga lagi kurang sehat. Ya sudahlah, Bu.
Kalau gitu biar Nurul aja yang nemenin ibu di sini ya. Habis mau gimana lagi? Biar Nurul juga ada fungsinya jadi mantu ibu. Lagi pula ibu nggak bisa memaksa Sofi. Sofi kan belum jadi istriku, Bu. Gimana Nurul? Kamu nggak keberatan kan nemenin ibu di sini? Iya Mas, biar aku aja yang rawat ibu. Lagian juga ibu udah aku anggap sebagai ibu aku sendiri. Sedikit aja berkah. Nggak mau. Tapi kan ibu harus makan. Jangan pergi, cintamu hanyalah untukku. Maafkan jika memang kini baginya harus ku tinggalkan dirimu, karena tak ada lagi yang bisa ku tipu. Selalu kau luka yang ku rasa, ku hanya bisa mengatakan ku kan tanpamu. Katanya kamu harus nemenin ibu kamu yang lagi sakit. Makanya kamu nggak bisa dampingin ibuku di rumah sakit. Kamu ini aneh ya. Tapi kenyataannya kamu malah sering-sering nengokin aku di sini. Mas, sebenarnya bukannya aku nggak mau nemenin ibu kamu, tapi istri kamu malah ngusir aku. Ya aku bisa apa? Katanya dia mau ngebuktiin sama ibu kamu kalau dia bisa menjadi menantu yang baik buat ibu kamu. Kan aku emang bukan siapa-siapa kamu. Oh iya? Oke. Ya udah kalau gitu, mulai sekarang aku mau kamu jadi pacar aku. Mas, kamu serius ngomong gitu sama aku? Iya, kamu mau kan? Kan ibu aku maunya aku dekat sama kamu, itu artinya ibu mau aku pacaran sama kamu, ya kan? Oke, now it's officially ya. Kita pacaran. Oh, halo, ada apa? Apa kamu nggak bisa luangkan waktu kamu sebentar aja? Ya aku tahu kamu sedang sibuk. Tapi kan ini kondisinya ibu kamu lagi sakit, Mas. Ibu pasti butuh kamu. Aduh, Nurul. Ibu itu sakitnya nggak parah-parah banget ya. Tolonglah, kamu aja yang dampingin ibu di sana. Iya Mas, tapi kan aku cuma menantu. Lain hal kalau yang mengurusi ibu itu anaknya sendiri. Sebentar ya Mas. Ya Bu. Ibu minta maaf sama kamu ya. Selama ini ibu udah jahat sama kamu, tapi kamu selalu merawat ibu. Kamu itu menantu yang baik, yang berusaha mendekatkan ibu dengan anaknya. Maafin ibu ya sayang. Ibu sayang sama kamu. Aku udah maafin ibu kamu. Alhamdulillah. Inilah kekuatan dari pernikahan. Mertua yang tadinya nggak suka sama kamu, sekarang menjadi suka sama kamu, Nak. Nanti juga lama-lama suami kamu akan suka sama kamu. Saya juga percaya, Bu. Gimana keadaan saya, Dok? Ginjal Ibu Hesti harus diangkat karena sudah tidak berfungsi dengan baik. Untuk saat ini, Ibu Hesti belum boleh pulang. Jadi jalan satu-satunya, Ibu harus segera mencari transplantasi ginjal. Apa dok? Ibu saya butuh transplantasi ginjal. Betul, Pak. Dok, tolong segera carikan donor untuk ibu saya. Saya bayar, dok. Berapapun saya bayar. Dokter juga tolong periksa ginjal saya ya Dok. Siapa tahu juga cocok. Tolong dokter sekarang periksa juga ginjal saya, dok. Siapa tahu cocok untuk ibu saya. Saya tunggu di ruang lab ya. Makasih ya Dok. Kamu rela mendonorkan ginjal kamu untuk ibuku? Iya Mas. Ibu kan udah aku anggap ibu aku sendiri. Seorang anak harus berkorban untuk ibunya. Maaf, Bu. Ginjal Bima dan Nurul gak ada yang cocok untuk didonorkan ke ibu. Nggak apa-apa, Nak. Maafin Bima ya, Bu. Ibu. Ibu. Panggilin dokter ya, dokter biar ibu yang panggilin. Dan dia sama ibu, Nak. Karena
tinggalin Bima ya. Apapun yang terjadi, Bima. Iya. Nurul istri yang baik. Kalau ibu tidak ada lagi, kamu masih punya mereka. Janjilah ibu, janji. Ibu Hesti sudah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku punya banyak uang, tetapi aku nggak berhasil mendapatkan donor ginjal untuk almarhumah ibuku. Kenapa Allah tidak memberiku kesempatan untuk merawat ibuku? Aku bisa mengatur hidup orang banyak, tapi aku nggak bisa membantu nyawa ibuku sendiri, orang yang paling aku sayang. Mungkin ini teguran dari Allah, Mas. Kamu ingat kan, waktu dulu ibunya Mas Ari sakit, kamu manfaatkan sakitnya ibunya Mas Aryo untuk berbuat buruk. Ya kamu anggap aja istri kamu itu sebagai jaminan. Gimana? Tawaran aku masih terbuka loh. Kasihan kan ibu kamu. Ibu kamu itu harus segera dioperasi. Kalau kamu oke, aku transfer sekarang. Ayolah, pokoknya sekarang juga. Aku minta kamu talak Nurul. Tapi sekarang, saat kamu punya segalanya, bahkan kamu nggak bisa selamatin ibu kamu. Nurul, kamu tuh apa-apaan sih? Kamu lihat tuh, suami kamu tuh lagi berduka. Kok bisa-bisanya sih kamu malah nyalain suami kamu? Aneh banget sih kamu. Sofi. Enggak, Sofi. Apa yang dibilang Nurul itu benar. Memang semua ini salah aku. Aku yang kurang perhatian sama ibu. Maafin aku ya, Sofi. Tapi aku harus mengakhiri hubungan kita. Aku akan mengikuti amanah terakhir dari ibuku. Aku harus belajar untuk mencintai istriku sendiri. Nurul, aku benar-benar minta maaf sama kamu. Kamu terlalu baik buat aku. Kamu udah tentu merawat almarhumah ibuku. Kamu terlalu baik buat aku, Nurul. Kalau kamu mau, aku rela melepaskan kamu. Enggak, Mas. Aku mohon kamu jangan tinggalin aku ya. Akhirnya aku udah janji sama ibu kamu untuk terus sama kamu. Aku nggak mau mengulangi kesalahan yang sama dengan menahan-nahan kamu. Kamu kan nggak pernah mencintai aku, Nurul. Kamu punya hak untuk meraih kebahagiaan kamu sendiri. Terserah kamu. Kamu mau kembali ke mantan suami kamu ataupun tidak. Tapi ini jadi keputusan aku. Ada apa? Apa? Proyek bangunanku rubuh. Begitu proyek bangunanku runtuh, mendadak semua klienku memutuskan kerjasamanya denganku. Aku bikinin teh buat kamu. Kamu minum dulu ya. Untuk apa kamu masih di sini? Mana bisa aku meninggalkan kamu, Mas. Apalagi kondisi kamu seperti saat ini. Kamu baru aja kehilangan ibu kamu. Usaha kamu sedang tidak lancar. Gimana aku bisa pergi? Apa kamu akan tetap setia mendampingi aku? Meskipun aku sedang dalam keadaan sulit seperti ini. Iya. Itulah gunanya seorang istri, Mas. Selalu ada di saat suka maupun duka. Maafkan aku, Nurul. Aku betul-betul minta maaf sama kamu. Sini, sayang. Selama ini yang aku lihat, suamiku begitu berkuasa dan sombong. Tapi hari ini, aku juga bisa lihat kerapuhannya. Aku bisa lihat ketakutannya.
Tapi semua usaha aku malah semakin gak berarti, Nurul. Kamu yang sabar ya, Mas. Kamu harus tetap berusaha. Saya tahu kondisi kamu, Bima. Saya datang ke sini. Saya mau menebus Nurul. Saya bawa uang ini buat kamu. Saya mau tebus semua utang-utang saya sama kamu. Bahkan itu saya lebihin sedikit kok. Nurul, ternyata sekarang kamu sudah sehebat ini. Itu semua karena saya nggak pernah berhenti berusaha. Dan penghinaan kamu selama ini buat saya. Saya jadikan api semangat buat saya. Buat meningkatkan bisnis saya. Agar saya cepat kaya lagi. Agar saya bisa menebus Nurul dari kamu. Aryo, aku sadar aku salah. Aku minta maaf sama kamu. Saya nggak butuh maaf kamu. Yang saya butuh, kembalikan Nurul buat saya. Mana bisa seperti itu sih? Dulu kamu dengan gampang ngelepasin aku. Terus sekarang, kamu minta Mas Bima untuk ninggalin aku. Pernikahan itu bukan permainan. Untuk kembali lagi sama kamu. Enggak, Mas. Aku nggak bisa. Nurul, kamu itu kenapa sih? Bukannya kamu cinta aja sama aku? Tapi sekarang, Mas Bimo yang jadi suami aku. Apapun yang terjadi, Mas, aku akan bertahan. Kamu lihat dong, apa yang terjadi sama dia sekarang ini? Itu semua akibat dosa-dosanya dia. Dia itu orang yang jahat, Nurul. Kenapa kamu bertahan sama dia? Mas Bimo sekarang udah berubah. Dan apapun yang terjadi dalam pernikahan kami, aku anggap itu cobaan untuk kami berdua. Lagian juga cinta aku ke kamu udah mati sejak kamu talak aku. Cintaku hanya untuk Mas Bimo. Aku juga mencintai kamu, Nurul. Aryo, aku benar-benar minta maaf atas semua perbuatanku terhadap kamu dulu. Aku mohon, bawa semua kembali uang kamu. Kamu lihat dong, kamu itu cuma kasihan sama dia kan? Kamu itu cintanya sama aku kan? Iya. Enggak. Cinta aku hanya untuk Mas Bima. Dan aku akan mempertahankan pernikahanku apapun yang terjadi. Terimalah kenyataannya. Kalau Nurul itu sekarang sudah sama Bima. Bima memang dulu salah, tapi sekarang dia udah berubah. Ikhlaskan ya, anak saya sama Bima. Jodoh memang gak ada yang tahu. Tapi yang jelas, istri itu bukan barang atau mainan yang bisa seenaknya ditebus kembali. Keterlaluan ya kalian ya? Saya nggak terima. Terima kasih ya, sayang. Aku betul-betul bersyukur memiliki istri seperti kamu, Nurul. Tapi aku bingung. Kenapa di saat kita justru sudah saling mencintai, semua usahaku semakin terpuruk. Sementara mantan suami kamu semakin hebat. Semua ini terasa gak adil buat aku. Kamu tenang aja, Bima. Kamu gak usah minder. Yang penting sekarang kan Nurul memilih kamu, nak. Tapi sebagai laki-laki aku juga punya harga diri, Bu. Kamu harus yakin kalau usaha kamu pasti akan maju. Kamu harus yakin ya. Kamu harus tetap semangat. Ya, halo. Apa? Kebakaran! Sekarang semua usahaku sudah benar-benar hancur. Aku nggak tahu apa aku masih bisa bangkit dari keterpurukanku ini. Aku udah benar-benar kalah telak dari mantan suami kamu. Kamu gak boleh ngomong kayak gitu, Mas. Aku masih punya tabungan. Kamu bisa pakai tabungan itu untuk modal usaha kita, Mas. Kamu masih ada aku, Mas. Kalau perlu, kita jual rumah kita, Mas. Untuk tambahan modal usaha kamu. Kamu gak usah khawatir ya. Mungkin sekarang kamu bisa bertahan. Tapi lama-lama, mana sanggup kamu hidup sama Bima dalam keadaan sulit. Aku pasti bisa dapatkan kamu lagi, Nurul. Meskipun aku harus jadi orang jahat sekalipun. Dulu aku baik, aku malah kehilangan orang yang aku cintai. Kalau emang dengan jadi jahat aku bisa dapatkan cinta kamu lagi, aku akan lakukan itu. Kenapa, Bu? Nurul, Ibu mestinya ke rumah sakit ya, nak. Kepala Ibu kok pusing gak sembuh-sembuh ya. Ibu udah gak kuat, nak. Ya Allah, gimana ini? Tabunganku kan udah aku kasih untuk modal Mas Bima. Kamu pasti mau nganter ibu kamu ke rumah sakit ya? Udah, biar aku aja yang nganter. Sekalian aku biayain buat pengobatannya semuanya. Bahkan, kalau suami kamu butuh modal, aku bisa kasih pinjam.
Kan sekarang aku lebih sukses dibanding dia yang dulu. Terima kasih, Mas. Kami bisa kok mengatasi masalah kami sendiri. Melihat kekayaan Aryo sekarang, apa mungkin Nurul nantinya akan lulus sama dia lagi? Balas dendam terbaik adalah menjadi sukses. Dan aku yakin, sekarang ini pasti Bima merasakan betapa sakitnya, malunya dan terhinanya aku dulu karena perbuatannya. Ternyata begini rasanya dipermalukan, dihina dan direndahkan. Ingin rasanya sekali aku memukul laki-laki itu. Aku tahu kamu marah, tapi omongannya Mas Aryo tadi nggak usah diambil hati ya. Aku masih bisa sabar meskipun aku nggak punya uang. Tapi mana bisa aku sabar kalau aku dipermalukan, apalagi oleh mantan suami kamu itu. Aku tahu, Nurul. Dia pasti sengaja ingin permalukan aku di depan kamu. Dan kamu, aku paling nggak suka ya kalau aku harus melihat kamu ngeladenin omongan dia. Nanti aku akan minta Mas Aryo untuk nggak datang ke sini lagi ya, Mas. Halo. Iya. Kamu bakar sampai nggak ada sisa kan tempatnya? Nanti kalau saya butuh jasa kamu lagi, saya akan hubungin kamu langsung. Jadi kamu yang ngelakuin ini semua, Mas. Kalau kayak gitu apa bedanya kamu sama Mas Bima dulu? Aku nggak nyangka kamu sejahat ini, Mas. Nur, kamu mau tahu kan, aku kayak gini kenapa? Karena kamu udah nolak cinta aku, Nur. Aku juga nggak mau kalau aku jadi orang jahat. Cuma kamu yang bisa selamatin aku, Nur. Kalau kamu mau ninggalin suami kamu dan kamu balik sama aku janji sama kamu, aku akan jadi orang baik seperti dulu. Mana bisa aku segampang itu pisah, Mas? Kalau kayak gitu, apa bedanya aku sama Mas Bima, sama kamu yang sudah menggampangkan pernikahan? Gak, Mas. Kalau kamu terus maksa aku pisah, itu sama aja kamu jadikan aku seperti barang jaminan yang bisa ditebus. Dulu emang aku istri kamu, tapi takdir membuat kita berpisah. Dan sekarang, aku istrinya Mas Bima. Aku akan terus berjuang di sisinya, bertahan di sisinya sampai Tuhan berkata stop. Kalau kamu percaya sama takdir, harusnya kamu tidak berbuat sejahat ini. Nurul, Nurul. Aku udah salah pilih jalan. Nurul benar. Aku sekarang udah jadi orang jahat. Sama seperti Bima dulu. Aku sangat menyesal ya Allah. Aku nggak mau lagi jadi orang jahat. Kalau seandainya Nurul nggak kembali kepada aku ya Allah, minimal kembalikan aku jadi orang baik ya Allah. Gimana, Pak? Apa kita sudah deal untuk proyek ini? Saya terima kerjasamanya, Pak. Baik, kalau gitu saya akan siapkan seluruh berkas-berkasnya, Pak. Baik, saya tunggu. Aku baru aja dapat proyek. Alhamdulillah. Usahaku akan bangkit lagi. Oh iya, aku sampai kerja nggak apa-apa ya? Ngapain Mas Aryo di sini? Ngapain kamu kesini? Aku minta kamu jangan ganggu lagi suami aku. Usaha suami aku baru aja akan bangkit. Jangan ganggu lagi. Sebenarnya yang bantu membangkitkan usaha suami kamu itu adalah aku. Aku minta bantuan sama teman-teman kolega aku agar mereka menjalin kerjasama dengan perusahaannya Bima. Ya karena aku tahu perusahaannya Bima sekarang sedang terpuruk. Jadi nggak mungkin dia menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar. Kenapa kamu lakukan ini, Mas? Bukannya kamu senang ngeliat suami aku terpuruk? Aku menyesal, Nurul, atas semua apa yang udah aku lakukan kemarin-kemarin. Aku tahu aku salah. Aku sekarang cuma mau coba untuk perbaikin semuanya. Apalagi aku sampai bakar gudang usahanya Bima. Asal kamu tahu ya, tujuan aku datang ke sini, aku cuma pengen lihat perkembangan usahanya Bima. Dan aku sekarang hanya mencoba untuk belajar ikhlas. Kalau seandainya kamu nggak mau kembali lagi sama aku. Aku tahu, Mas. Kalau sebenarnya kamu itu orang baik. Aku permisi dulu. Hebat kamu ya. Hebat. Ternyata selama ini orang yang sudah menghancurkan usahaku adalah orang yang sama dengan orang yang sudah membantu agar usahaku bisa berjaya kembali. Tapi kamu nggak pernah cerita ke aku. Kamu mempermainkan perasaan aku. Maksud kamu apa? Aku minta maaf sama kamu, Mas. Aku sengaja menyembunyikan ini supaya kamu gak salah paham. Kamu pikir aku percaya dengan semua omong kosong kamu itu? Kecewa sama kamu. Mas. Halo, Bu. Iya, Bu. Aku pulang sekarang ya. Yes, ini yang aku tunggu selama ini. Mereka berantem. Aku seneng sekali.
Rio. Mau ngapain kamu kesini? Kamu lagi berantem kan sama istri kamu? Aku juga tahu kalau mantan suami dari istri kamu itu ikut-ikutan. Yang kamu butuhin itu cuma satu. Kamu itu butuh teman bicara. Karena kalau kamu nggak ngobrol, aku yakin kamu pasti akan stres, Mas. Aku bersedia mendengarkan semua keluh kesah kamu, kapanpun kamu butuhin aku. Udah jam segini, tapi Mas Bima belum pulang juga. Mas Bima kemana ya, Bu? Coba kamu telepon Bima sekali lagi, Nak. Aku udah telepon berkali-kali tapi nggak diangkat. Kayaknya Mas Bima salah paham sama aku. Dan dia masih marah sama aku. Apa aku susulin Mas Bima ke kantor aja ya, Bu? Aku pergi dulu ya, Bu. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu emang gak bisa menyelesaikan masalahku. Tapi kehadiran kamu betul-betul menghibur aku loh. Pokoknya kamu tenang aja. Kapanpun kamu butuh aku akan selalu ada buat kamu. Aku itu ngasih Nurul ke kamu biar kamu tuh jagain dia. Bukan malah hianatin dia di belakangnya kayak gini. Terlaluan kamu. Nggak terbalik ya. Kamu pikir aku nggak tahu kalau selama ini kamu selalu ketemu istriku di belakang aku? Kalau ngomong tuh ngaca dulu dong ya. Tapi tujuan aku gak kayak gitu, Bim. Hah? Masih ngaku bener kamu? Asal kamu tahu ya. Aku udah coba belajar ikhlas untuk ngasih Nurul ke kamu. Tapi karena aku tahu kamu kayak gini di belakang dia, aku akan rebut dia dari kamu. Apa kamu bilang? Nurul itu istriku ya. Kamu nggak punya hak atas dia. Jangan macam-macam kamu. Bangun! Kamu lihat Sofi, ha? Lihat sendiri kan? Kalian berdua tuh emang cocok. Itu Bima yang kamu bilang orang baik. Dia tega hianatin kamu kayak gitu. Mas Bima nggak mungkin ngelakuin itu. Kalau sampai dia benar-benar berani hianatin kamu, aku angkat nilir. Kamu Sofi kan? Mantan pacarnya Bima? Iya. Kamu mau apa? Tapi sekarang aku udah deket lagi sama Mas Bima. Iya, Bu. Mau ngapain lagi kamu kesini? Pergi kamu dari rumah suami saya. Pergi. Tidak. Sofi tetap di sini. Karena aku sama dia sudah pacaran lagi sekarang. Kamu jangan berbuat bodoh, Bima. Tega kamu, Mas. Dia yang terus-terusan bertemu dengan mantan suaminya. Ibu jangan salahin aku. Justru harusnya ibu salahin anak ibu sendiri. Dan tidak untuk kemungkinan kalau suatu saat nanti mereka akan balikan lagi. Kamu nggak percaya sama cinta aku ke kamu sama ini, Mas. Bukannya aku nggak percaya, tapi masalahnya mantan suami kamu itu sekarang jauh lebih kaya daripada aku. Terus terang aku malu sama dia. Aku nggak terima. Mana ada suami di dunia ini yang terima kalau mantan suami dari istrinya jauh lebih kaya daripada dia. Terus terang aku nggak terima, Nurul. Mulai hari ini, aku talak kamu. Aku nggak nyangka sama kamu, Mas. Cuma karena Mas Aryo bantu kamu ngelakuin ini kamu. Bukan cuma, Nur. Ini masalah harga diri. Lebih baik aku miskin daripada aku terima bantuan dari mantan suami kamu. Sekarang juga, aku minta kamu dan ibuku keluar dari rumahku. Aku bilang keluar. Kamu sudah bukan istriku lagi. Keluar. Aku bilang keluar. Keluar. Coba kamu pikirkan lagi putusan kamu, Nak. Aku mohon, Mas. Aku mohon jangan usir aku, Mas. Pasti ada jalan keluarnya dari masalah ini, Nak. Ingat, cinta kalian itu sudah terikat dengan pernikahan yang sakral. Ini bukan lagi soal cinta, tapi soal harga diri. Aku memang masih mencintai kamu, Nur. Tapi selamanya kamu gak akan pernah mengerti arti harga diri seorang laki-laki. Lebih baik kamu kembali ke mantan suami kamu itu. Aku bilang pergi. Jangan aku, Mas. Aku masih istri kamu, Mas. Jangan usir aku, Mas. Waktu Mas Bima nikahin aku, dia nggak cinta sama aku. Kenapa saat dia cinta sama aku, malah salah ke aku? Kenapa nasib aku seburuk ini sih, Bu? Kamu yang sabar ya. Kenapa takdir aku seburuk ini sih, Bu? Nanti kalau emosinya sudah mereda, pasti pikirannya lebih jernih lagi. Kamu yang sabar. Ibu yakin kok ini cuma salah paham aja. Kepala Ibu. Bu, Ibu kenapa, Bu? Bu. Mas Bima sama Ibu, Mas. Ibu Lilis nggak apa-apa. Cuman ibu jangan terlalu banyak pikiran. Supaya darah tinggi ibu bisa kembali stabil. Terima kasih, Dok. Saya tinggal dulu. Bima, Ibu mohon, Nak.
Tolong hargai ibu mertua kamu. Tolong jangan tinggalkan Nurul. Kalaupun aku nggak bisa dari Nurul, aku tetap nggak bisa mutusin Sofi. Ibu dengar sendiri kan, Bu? Kamu bertahan ya nak, ibu mohon. Ibu tahu ini berat nak, dan akan terasa sakit. Tapi ibu yakin kamu pasti bisa. Kamu bisa bikin suami kamu putus dari pacarnya itu nak. Kamu pasti bisa. Semalam Mas Bima udah gak pulang. Apa malam ini juga gak pulang lagi? Aku udah gak tahan. Aku harus bawa pulang suami aku. Jadi kapan dong kamu ngajakin aku bulan madu? Aku pengen kita bulan madu keluar kota sayang. Ya kamu maunya kapan? Nanti tinggal aku aturin aja. Kamu bilang aja deh sama istri kamu kalau kamu tuh lagi ada proyek di luar kota. Pokoknya jangan sampai istri kamu tahu kalau sebenarnya kita tuh udah nikah siri. Apa kamu bilang? Jangan ngaku kamu. Sofi nggak bohong kok. Terus kenapa? Emang aku sama dia udah nikah siri? Saya terima nikah dan kawinnya Sofi Wulandari binti Arman Sobari. Saksi sah. Alhamdulillah. Pikir kemarin kamu udah introspeksi diri. Kenapa kamu lakuin ini ke aku sih, Mas? Kamu duluan yang jahat sama aku. Kamu pikir aku begini tuh kenapa? Kamu udah ngancurin harga diri aku. Sekarang boleh dong. Gantian aku yang ngancurin kamu. Jahat kamu pas sama aku. Kamu pacaran sama Sofi aja. Aku gak bisa terima, Mas. Apalagi kalau kamu sampai nikah siri. Kamu pikir aku peduli sama semua omongan kamu itu? Ngomong aja. Aku nggak peduli. Enggak, Mas. Kamu bisa terima ini, Mas. Aku gak mau dimadu, Mas. Jadi Bima udah nikah siri sama Sofi. Terlaluan. Sayang. Kamu naik duluan aja ya. Aku mau titip kunci mobil dulu. Sekalian suruh cuciin. Oke sayang, udah duluan ya. Mas. Keterlaluan lo ya. Mas. Mas, bangun Mas. Mas Bima. Mas. Jadi kamu selama ini sakit kanker lambung. Kamu udah tahu semua ini? Aku sudah tahu dari beberapa minggu yang lalu, Yo. Jadi saya terserang kanker lambung, Dok. Iya, Pak Bima. Yang tabah ya. Kami akan berusaha semaksimal mungkin. Aku sengaja bohongin kalian semua supaya dia membenci aku. Sofi, maafin aku ya. Selama ini aku nggak pernah mencintai kamu. Aku cuma manfaatin kamu aja untuk bikin Nurul kesel sama aku. Kamu tuh benar-benar keterlaluan ya, Mas. Kamu tuh parah, tau gak? Kau pikir aku masih mau gitu sama kamu? Aku juga udah gak mau kali hidup sama laki-laki yang penyakitan kayak kamu. Ini sekarang kamu talak aku aja. Ya. Aku akan talak kamu. Sebenarnya apa tujuan kamu ini? Sekarang kamu jujur sama aku. Aku cuma mau Nurul kembali sama kamu, Yo. Tanpa dia harus tahu penyakit aku. Aku nggak mau orang lain sampai tahu kondisi aku seperti ini. Aku nggak tahu, Bim. Kalau ternyata tujuan kamu selama ini adalah kayak gini. Kalau aku tahu, aku pasti akan mengalah, Bim. Dan aku nggak akan nyakitin kamu kayak gini, Bim. Semua ini salah aku. Dari awal semua ini salah aku. Kamu harus balikan sama Nurul. Tapi nggak kayak gini, Bim, caranya. Nurul itu istri kamu, Bim, sekarang. Dan kamu butuh dia waktu kamu sakit kayak gini. Aryo jangan, Yo. Tunggu, Nurul. Kamu jangan tinggalin Bima. Dia butuh kamu. Dia udah menalak Sofi. Dan sekarang dia lagi sakit parah. Aku selama ini Mas Bima gak cerita sama aku. Mas Bima sakit apa? Kenapa kamu harus berpura-pura? Kenapa kamu gak bilang dari awal sih sama aku? Aku minta maaf ya. Kenapa senang sekali sih ngeliat aku menangis? Aku nggak mau terlihat lemah di depan kamu, sayang. Aku cuma mau kamu rujuk lagi sama Aryo. Selama ini aku udah salah. Aku salah merebut kamu dengan cara yang sangat buruk dari Aryo. Aku mohon kamu kembali lagi sama Aryo. Aryo masih sangat mencintai kamu, Nurul. Nggak bisa begitu, Mas. Aku ini bukan barang. Bisa kamu pindah tangan, kan? Dan aku bukan istri jaminan lagi. Aku ini masih istri kamu, Mas. Jadi aku akan selalu menjaga kamu. Di saat senang maupun sedih.
Aku akan selalu ada di sisi kamu, Mas. Udahlah, Bim. Lebih baik kamu fokus sama penyembuhan diri kamu dulu ya. Percuma aja, Yo. Ku gak akan selamat. Dokter bilang umurku gak akan lama lagi. Penyakitku sudah kronis. Hanya mukjizat yang bisa menyelamatkan nyawaku. Kamu tenang aja. Pokoknya kamu akan selamat. Aku yang akan biayain semua biaya pengobatan kamu. Kalau perlu, sampai ke luar negeri. Aku benar-benar merasa bersalah sama kamu, Yo. Harusnya kamu bisa bersenang-senang di atas penderitaanku ini. Gimana aku mau senang? Sekarang Nurul lagi sedih ngeliat kamu kayak gini, Bim. Aku akan senang dan bahagia kalau Nurul juga bahagia, Bim. Karena aku udah gak mau lagi nganggap Nurul sebagai istri jaminan ataupun pinjaman. Yang aku mau sekarang, aku ngeliat Nurul bahagia, Bim. Makasih ya, Mas. Kamu sudah mengerti posisi aku. Saat ini aku hanya ingin ada di sisi suami aku. Aku permisi dulu ya. Kamu dengar sendiri kan? Dokter bilang kankernya sudah nyebar. Umurku gak akan lama lagi. Aryo, aku mohon. Kamu jangan pernah melepaskan Nurul lagi ya. Apapun yang terjadi, tolong jaga Nurul baik-baik. Nurul. Ya, Mas. Aku sayang sama kamu. Juga sayang sama kamu. Bim? Bim? Kamu kenapa, Mas? Coba panggil dokter. Coba. Mas, Bima. Sebentar saya periksa. Jangan, Mas. Pak Bima sudah meninggal dunia. Sudah setahun kamu pergi meninggalkan aku, Mas. Tapi aku ada di sini, Nurul. Aku menunggu kamu kembali sama aku. Mau sekuat apapun kamu menunggu aku gak akan kembali ke kamu. Cinta aku udah mati ke kamu sejak kamu mentalak aku. Apa kamu pernah melihat gelas kaca yang sudah hancur lalu kembali lagi? Sama seperti hati aku. Aku gak bisa kembali sama kamu. Maafin aku. Hati perempuan itu memang bisa selembut kapas, tapi juga bisa sekeras batu. Jika sudah terluka, apalagi direndahkan, jangankan untuk kembali. Menjadi sama seperti dulu lagi pun sudah tak mungkin.